Kembali lagi di channel Chess27. Hari ini kita akan membahas partai yang terjadi di tahun 1980 ketika Kasparov berusia 17 tahun. Gaya permainan Kasparov yang berani mengambil inisiatif dengan pengorbanan pion mengingatkan kita pada gaya AlphaZero dalam menyerang. Ini merupakan partai yang dimainkan dalam Olimpiade dengan opening Hindia Menteri. Menghadapi lawannya, Marjanovic, seorang Grandmaster asal Serbia, Kasparov menggunakan variasi Polugevski Gambit D5. Pengorbanan pion dengan tujuan melemahkan kontrol hitam atas petak F5. Keberadaan pion D5 sangat kuat mengontrol petak C6 dan E6. Hitam tidak ingin tertekan dengan pion ini, sebab itu dia memukul pion. Kasparov lalu membuka main diagonal gajah dengan kuda H4, mengincar petak F5. Sekarang pion D5 mendapat serangan 3 kali dari gajah dan menteri. Keberadaan gajah yang melakukan shadowing terhadap gajah B7 merupakan tekanan di main diagonal. Marjanovic mempertahankan pion sentrum dengan C6, dan pion D5 harus dipukul, sebab hitam akan segera memukul pion C4 jika putih tidak memukul pion terlebih dahulu. Dan Kasparov melakukannya. Hitam memukul pion dengan kuda, lalu kuda F5. Langkah yang bagus dari Kasparov, menyerang gajah dan pion. Jika Anda sebagai pemain hitam mengusir kuda, maka ini menciptakan kelemahan di petak gelap di wilayah sayap raja. Putih bisa menukar kuda dan gajah, membuat gajah putih bisa mengeksploitasi kelemahan di petak gelap. Hal seperti ini sebaiknya jangan Anda lakukan. Permainan berlanjut dengan kuda C7. Kasparov mengembangkan kuda, direspon dengan D5. Lalu Kasparov menantang dominasi pion D5 dengan E4. Selain menekan pion D5, langkah ini juga membuka jalan bagi menteri beroperasi di sayap raja. Marjanovic memainkan gajah F6. Pertukaran pion. Kemudian gajah mengambil peranan di diagonal F4 BD8. Kuda dikembangkan. Hitam lebih memilih mengembangkan kuda di A6 dibandingkan ke petak D7 atau C6. Mari kita lihat apa yang terjadi jika kuda diletakkan di petak D7 atau petak C6. Yang pertama, jika kuda ke D7, putih mendapat kesempatan menyerang benteng dengan gajah. Benteng menghindar, gajah kali kuda, menteri kali gajah. Kuda menyerang menteri, menteri E5, kuda menyerang benteng dan gajah. Apabila benteng melindungi gajah, putih lanjut menyerang menteri dengan benteng. Posisi hitam serba salah. Kemungkinan yang kedua, bagaimana jika kuda ke C6? Putih lanjut dengan memukul kuda. Menteri kali gajah. Kuda pukul pion menyerang menteri dan gajah F6. Apabila di sini menteri E5, maka kuda kali gajah. Menteri kali kuda. Menteri D7 menyerang gajah sekaligus ancaman menghilangkan kuda. Kita kembali. Kasparov mengalihkan benteng ke jalur E. Menteri D7. Pada posisi ini Kasparov menemukan langkah kuat gajah H3. Sebelum kita lanjut, mari kita menganalisa langkah yang nampak menakutkan bagi hitam, yaitu menteri G4. Dengan ancaman kuda skak di H6. Hitam harus merespon dengan tepat gajah C8.
melindungi menteri dari serangan Discovery. Oke, kita lanjut ke permainan yang sebenarnya. Kasparov memilih gajah H3, dan ini merupakan langkah yang disarankan komputer. Sebuah shadowing terhadap menteri dan mengontrol diagonal H3 C8. Hitam mengantisipasi dengan menggeser rajanya. Memasuki langkah ke-17, putih memiliki langkah yang sangat kuat. Jika Anda berminat untuk mencarinya, silahkan pause video ini dan berpikir untuk menemukan langkah yang tepat. Bagaimana, apakah Anda menemukan langkah Kasparov? Kuda E4 sangat kuat, mengarahkan para perwira untuk bertempur di sayap raja. Kuda ini tentu saja tidak bisa dipukul, sebab hitam akan kehilangan menteri. Di posisi ini, hitam tergoda mengambil pion B2, gajah kali pion. Sebuah langkah yang memberi tempo bagi Kasparov untuk menambah daya serang dengan kuda G5. Mengincar pion H7 dan F7. Dan kembali hitam melakukan langkah lemah, menteri C6. Langkah yang didasarkan pada pemikiran bahwa menteri bisa melakukan shadowing terhadap petak H1 dan sebagai strategi pertahanan menteri di baris E6. Tetapi Kasparov terlebih dahulu menyerang posisi menteri dengan kuda E7. Langkah ini juga mencegah menteri ke petak G6. Lalu hitam menempatkan menterinya di F6. Kemudian pion H7 yang merupakan perlindungan dari raja diambil oleh kuda. Jika raja pukul kuda, menteri skak akan membuat hitam kehilangan menteri, sebab satu-satunya cara hanya menutup skak dengan menteri. Karena itu, hitam mengadu menteri di petak D4. Kasparov tentu saja menolak pertukaran menteri. Dia lalu membawa menterinya ke H5, membuat raja hitam semakin terjepit. Hitam menjawab dengan pion G6, menyerang menteri sekaligus membuka ruang bernapas bagi raja. Putih hanya perlu mengendurkan menterinya. Pemain hitam dengan frustasi memukul benteng dengan gajah. Lalu kuda membuka jalan bagi menteri yang melakukan skak. Dan hitam menyerah. Sebab setelah raja naik, menteri skak, raja pukul kuda, gajah G5, skak mat.